Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada hari ini saya akan coba menjelaskan tentang gharib Al-Quran, yaitu bacaan-bacaan khusus yang terdapat di dalam Al-Quran. Pembahasan kita pertama yaitu tentang bacaan sakta. Seperti yang kita lihat terdapat pada surat Al-Kahfi ayat yang pertama, dan juga terdapat dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Yang ketiga itu terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 27, dan yang keempat terdapat dalam surat Al-Mutaffifin. Nantinya yang terakhir itu pada ayat yang ke-14. Sakta ini artinya yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil napas ketika berhenti, dan kita melanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Jadi sakta ini berhenti kita seketika tanpa mengambil napas dan melanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Contoh bacaan sakta ini, Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Baiklah, kita ulangi dalam pembacaan sakta dalam surat Al-Kahfi ayat pertama ini. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada bacaan yang kedua, yaitu terdapat dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Masih bacaan sakta. Kita praktek aja langsung. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika kita membaca na, kita berhenti sejenak, kira-kira 2 ketukan, lalu kita lanjutkan kepada hadza tanpa dengan menarik nafas. Kita ulangi bacanya lagi. Mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Selanjutnya yaitu bacaan yang ketiga terdapat dalam surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-27. Nah, seperti ini. Cara bacanya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Tetap man. Wa qila man raq. Jadi berhenti sejenak pada man tanpa kita menarik nafas. Kita ulangi bacaannya. Wa qila man raq. Bacaan sakta yang keempat, yang terakhir, yaitu terdapat dalam surat Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14. Cara bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim. Ketika kita membaca kalla bal, berhenti kita sejenak, lalu kita lanjutkan dengan rana ala qulubihim. Kita ulangi lagi. Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi ada di dalam Al-Quran itu 4 bacaan sakta. Yang pertama tadi terdapat dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua terdapat dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Yang ketiga terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Dan yang terakhir yaitu terdapat dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu pada ayat yang ke-14. Dan inilah 4 bacaan sakta yang terdapat di dalam
Al-Quran. Selanjutnya kita akan masuk kepada bacaan yang kedua, yaitu imalah. Imalah ini artinya itu memerengkan bacaan atau mengubah bacaan ro menjadi re. Majroha kita baca nantinya dengan majreha. Kita praktek, kita contohkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Kita ulangi lagi. Bacaan majroha kita baca dengan majriha. Bismillahi majriha wa mursaha. Dan bacaan imalah ini di dalam Al-Quran hanya satu, yaitu terdapat dalam surat Hud pada ayat yang ke-41. Terdapat dalam surat Hud yang ayat yang ke-41. Jadi nanti dapat diulang-ulang bacanya majroha menjadi majriha. Inilah yang dikatakan dengan imalah. Dan yang ketiga yaitu namanya tashil. Seperti yang terdapat tanda di bawah ini, tashil, yang artinya itu menyamarkan bunyi alif, seolah-olah alif ini tidak memiliki baris, atau hamzah ini menjadi panjang satu alif, dua harkat. Jadi cara bacanya nanti bukan ketika bertemu dengan tashil, kita bukan membacanya bukan a, nanti kita baca dengan jamiyyu wa rabbi. Jadi jangan nanti kita bacanya a. Kalau kita baca a berarti salah, karena di sini ada namanya tashil. Jadi cara bacanya nanti jamiyyu wa rabbi. Dan bacaan tashil ini juga hanya satu, yaitu terdapat dalam surat Fussilat ayat yang ke-44. Selanjutnya kita akan masuk kepada naqal. Naqal ini artinya yaitu memindahkan baris alif atau hamzah kepada lam yang berharkat sukun seperti ini. Jadi jangan bacanya seperti yang ada di sini ya, karena di sini naqal, jadi dipindahkan baris alif kepada lam yang sukun. Jadi bacanya nanti bukan bi'sal ismu, tapi bacanya bi'salismu. Kita coba praktek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jadi kita bacanya bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Kita kasih baris huruf lam ini, kita pindahkan yang alif berharkat sukun tadi kepada lam. Jadi bacanya bi'salismu. Selanjutnya kita masuk kepada yang keempat, yaitu naqal. Naqal ini pengertiannya yaitu memindahkan baris dari huruf hamzah atau alif kepada huruf lam yang berharkat sukun. Jadi nanti apabila bertemu dengan naqal seperti yang ada di sini, bacanya jangan nanti bi'sal ismu. Kalau tulisannya memang bi'sal ismu, tapi cara membacanya karena dia naqal, kita baca nanti bi'salismu. Kita contoh langsung praktek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kayak gitu bacanya. Karena naqal ini hanya dapat terdapat dalam satu surat, yaitu surat Al-Hujurat
pada yang ke-14. Nanti teman-teman juga bisa praktek langsung ketika bertemu dengan nakal, yaitu memindahkan baris alif kepada lam yang berharakat sukun tadi. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu ismam. Pengertian dari ismam ini adalah menampakkan kembali sebuah kata yang telah terbuang atau vokal dhammah yang telah terbuang dan menggantinya dengan isyarat bibir dimonyongkan. Dan ismam ini hanya terdapat dalam surat Yusuf ayat yang ke-11. Bacaan yang tertulis pada surat Yusuf ayat yang ke-11 itu secara tertulis itu la ta'manna. Kalau kita membacanya apa yang tertulis saja berarti itu salah cara baca kita, karena di sana ada ismam. Jadi cara bacanya la ta'manna. Kenapa seperti itu cara bacanya? Karena awal dari kata la ta'manna adalah la ta'manuna. Jadi kalimat dhammah, huruf nun yang berbaris dhammah tadi kita bisa membacanya dalam hati. Maka cara membacanya la ta'manna. Seperti itu cara bacanya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi saya yang menyampaikannya. Wallahul muwaffiq illa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.